Kobaran api melahap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Desa Bakalan, Kecamatan Dukuh Seti, Pati, Jawa Tengah. Saat kejadian sempat terdengar ledakan, diduga dari sumber api yang membuat warga seketika panik. Diduga api pertama kali muncul akibat korsleting dari dalam mobil yang tengah mengisi bahan bakar. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam dengan mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Akibat peristiwa itu, 1 korban tewas terpanggang di dalam minibus yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Sementara 1 unit pompa SPBU yang menjual Pertalite mengalami kerusakan. Yang terbakar 1 pompa, Mas, dan ada sepeda motor juga, ada itu yang terbakar sama 1 unit mobil, mungkin baru ngisi atau gimana, saya juga belum tahu. Diinfokan bahwa pada saat mengisi itu ada konsleting di dalam mobil. Jadi disitulah terjadi kebakaran. Kini kasus tersebut tengah dalam penyelidikan petugas dari Polsek Dukuh Seti dan tim Inafis Polresta Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo Ibtu Afi. Halo Zaki. Dan halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya Ibtu Afi, ada informasi apa hari ini? Ya Zaki dan sahabat RTV, selain informasi kebakaran SPBU yang menewaskan 1 orang tadi, kami juga ada informasi terkait seorang kepala desa yang tega menganiaya bocah yang diduga mencuri uang di rumah warga. Bersama saya Zaki Hosen. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, 1 unit truk pemadam kebakaran ringsek usai ditabrak kereta barang di perlintasan Haur Gelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, truk pemadam kebakaran itu menerobos palang pintu kereta saat sirine sudah berbunyi. Nahas, mesin truk damkar mati dan berhenti mendadak di tengah perlintasan. Warga yang ada di sekitar perlintasan kereta di Kecamatan Haur Gelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, panik saat melihat kereta menabrak 1 unit truk pemadam kebakaran atau damkar. Truk damkar itu diduga menerobos perlintasan kereta ketika palang pintu mulai turun. Saat melaju, mesin truk itu mati dan berhenti mendadak di tengah perlintasan. Naas, di saat bersamaan kereta barang dari Jakarta menuju Jawa melaju kencang dan menabrak truk damkar. 5 petugas damkar bisa menyelamatkan diri sebelum kereta menabrak truk. Akibat kecelakaan ini, truk damkar mengalami kerusakan yang parah. Bagian depan kereta juga rusak. Menurut saksi, truk damkar diduga menerobos palang kereta karena buru-buru menuju ke arah Gantar untuk memadamkan kebakaran. Ya, palang pintu jadi di JPL nomor 193 itu dijaga dan sudah dilayani untuk pintu perlintasannya. Berarti sudah tertutup ya Pak? Sudah tertutup. Bangkai kendaraan damkar yang terseret 20 meter sudah dievakuasi. 2 perjalanan kereta yang sempat terganggu sudah beroperasi kembali. Dari Indramayu, Jawa Barat, Abdul Rahman untuk CSI RTV. Viral di media sosial aksi seorang kepala desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang tega menganiaya seorang bocah. Kades tersebut geram karena menduga korban telah mencuri uang di rumah salah seorang warga sebesar Rp50.000. Aksi main hakim sendiri oleh kepala desa di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini memicu geram warganet. Ia bersama perangkat desa lainnya terekam menganiaya dan mengintimidasi seorang bocah karena diduga telah mencuri uang sebesar Rp50.000 di rumah salah seorang warga. Sungguh tega, bocah tersebut dianiaya dengan cara diikat di atas kursi dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Tak terima atas perlakuan semena-mena kepala desa dan jajarannya, keluarga korban pun langsung melaporkan kepala desa Rizal Effendi dan sekretaris desa Imam Saputra ke polisi. Waktu itu cuman 50.000 uang, berapa bungkus rokok.
Cuman itulah di dalam video itu yang beredar. Oke. Nah, Terus ketahuan jadi dibawa ke kantor ketahuan itulah dibawa ke kantor desa tadi. Nah, disitulah diintegrasi semua, disiksa segala macam yang di luar dugaan lah, semua di situ terjadi. Penyidik lagi melakukan proses pemeriksaan saksi yang disebutkan tadi. Kalau nggak salah ada 9 orang, 8 orang dia ketahui namanya, yang satu lagi tidak dia ketahui. Maka berdasarkan itu, kita panggil dulu kepala desa dan sekdes untuk memeriksa siapa orang-orang yang berada di kantor desa pada saat itu. Jika hasil pemeriksaan polisi, kepala desa dan sekretaris desa terbukti melakukan penganiayaan, maka keduanya akan dijerat pasal perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Kita beralih ke informasi lain. Aparat Baharka Mabes Polri berhasil mengamankan 2 kapal ikan Vietnam yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Para pelaku memanfaatkan cuaca buruk agar tidak terpantau kapal patroli Indonesia. Kapal patroli Pol Airut Baharka Mabes Polri mendeteksi 2 kapal ikan asing yang sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Pol Airut pun mengejar 2 kapal berbendera Vietnam tersebut hingga akhirnya tertangkap. Setelah diperiksa, kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Sebanyak 2 nahkoda dan 18 orang ABK ditangkap polisi. Selain menangkap para pelaku, Pol Airut juga menyita 500 kg ikan serta 2 set jaring pair troll. Modusnya disampaikan tadi ya, bahwasanya cuaca saat ini sudah dalam keadaan punya musim selatan ya, ombaknya besar sekali sana. Mereka memanfaatkan cuaca jelek tersebut dan dia berpikiran bahwasanya petugas patroli dari Indonesia tidak akan datang ke sana. Dari hasil pemeriksaan, ikan yang mereka curi rencananya akan dijual ke Vietnam. Atas perbuatannya, kedua nahkoda terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Saugi Sahab untuk CSI, RTV. Sahabat, di tengah-tengah kesibukannya memelihara ketertiban masyarakat, Bribka Sigit Santoso membangun bank sampah untuk membantu perekonomian warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Anggota unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon ini mengajak warga sekitar untuk mengolah sampah menjadi berkah. Berikut sosok Bribka Sigit dalam Polisi Inspiratif. Sampah di tangan orang yang tepat, sisa-sisa benda yang dibuang ini bisa bermanfaat. Adalah Bribka Sigit Santoso, seorang anggota unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon yang mengajak warga tempat tinggalnya untuk mengolah sampah menjadi berkah. Ia membangun bank sampah plastik di Desa Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejak didirikan 3 tahun lalu, daur ulang sampah yang dirintis Bribka Sigit mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Banyak warga yang kemudian menjadi karyawan Bribka Sigit dan setiap harinya mengolah sampah plastik menjadi barang yang berdaya guna lebih. Lebih mulia lagi, Bribka Sigit juga mengajak 50 warga yang masuk kategori usia tidak produktif atau lansia untuk bekerja di lapak daur ulang miliknya. Alhamdulillah untuk saat ini tabungan kami sudah menambah hampir sampai 40 sampai 50 setiap tahunnya, karena mungkin bagi ibu-ibu itu bermanfaat. Setiap mau ada kenaikan kelas, setiap pembagian rapot, dia pasti minta dibeliin sepatu, sendal, atau baju sekolah, buku. Assalamualaikum. Jual apa? Jual gede.
Warga pun merasa terbantu dengan gagasan Bribka Sigit. Salah satunya Uun. Ia sudah setahun menabung di bank sampah ini. Setiap kali datang, Uun menyetor sampah plastik yang bisa didaur ulang. Sampah yang dibawa Uun atau warga lainnya kemudian ditimbang dan dibayar Bribka Sigit per kilogram. Uang yang didapat warga bisa langsung diambil atau ditabung lagi ke Bribka Sigit. Nantinya, jika diperlukan, uang itu bisa diambil kapanpun atau dibelikan barang. Uun sudah menabung sedikit demi sedikit. Kemudian tabungan itu ia ambil dalam bentuk barang-barang keperluan sekolah anaknya. Dia hasil dari mulung. Terus saya jual sama Bapak Sigit. iya, terus ditukar sama ini nabung setiap hari sayanya 10.000, 5.000 sisaan uang habis jual tuh barangnya tuh dijual terus dapat buat 8 saya kasih sama Bapak Sigit 10.000 buat nabung. berapa lama itu Bu dapat bulan? Ya ada setahun lah. Buat apa aja sih Bu tabungan itu? Ya Bu? buat beli tas, buat beli seragam, buat keperluan keluarga lah. Buat keluarga. Sangat membantu apa? Sangat membantu sekali karena ada tabungan ini jadi bisa dikit demi dikit saya tuh bisa menabung buat anak-anak sama keluarga di rumah. Keinginan Bribka Sigit untuk membantu warga mulai terwujud. Terobosan usaha daur ulang yang dibangunnya juga mendapat apresiasi dari Kasat Lantas Polresta Cirebon, Kompol Mangku Anom yang datang ke lapak daur ulang. Anggota Satlantas ini juga tidak menentukan minimal jumlah tabungan warga. Berapapun uang yang ingin ditabung, Bribka Sigit menerimanya. Tujuannya hanya satu, bisa meringankan beban khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Cara nabungnya kalau misalkan ibu-ibu itu kalau sudah banyak tutupnya atau barangnya dia setor ke sini ke kami. Terus sisihkan. Setelah dijumlah nilainya ada berapa, dia sisihkan. Baik 10.000 maupun 5.000. Setelah itu dia diambil setiap tahunnya. Dia sangat bermanfaat ya untuk warga sekitar dan masyarakat. Alhamdulillah sangat bermanfaat buat sekitar dan yang lainnya. Bribka Sigit hanyalah satu dari banyaknya polisi yang menginspirasi di tengah kesibukannya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Baginya, senyuman dari warga yang terbantu adalah semangat untuk terus mengayomi dan melayani warga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Kepolisian Yogyakarta meringkus 6 influencer yang mempromosikan situs judi online. CSI akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil membongkar jaringan judi online di media sosial dengan menangkap 6 influencer yang mempromosikan situs judi online. Para influencer ini mempromosikan situs judi dengan bayaran hingga 5 juta rupiah per unggahan. Enam orang tersangka pelaku promosi judi online ini hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka adalah influencer yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir. Dalam aksinya, para tersangka ini tidak pernah tatap muka dengan pemilik situs judi. Mereka mendapatkan tugas promosi lewat percakapan media sosial. Sebagai imbalan promosi situs, para tersangka dibayar antara 2 juta hingga 5 juta rupiah per unggahan.
Untuk influencer yang memasarkan ataupun mencari para pemain itu ada imbalannya langsung dengan melakukan transfer dan tidak ketemu muka, ya tidak ketemu muka melakukan transfer. Nah ini yang perlu kita kembangkan, aliran-alirannya yang perlu kita koordinasikan kepada seluruh stakeholder terkait. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, flash disk, dan bukti cetakan transaksi rekening. Polisi pun masih menyelidiki pemilik situs judi yang memberikan pekerjaan promosi. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 tersangka dijerat pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ya, sahabat RTV, berbondong-bondong melakukan pelanggaran dengan melintasi jalur kendaraan yang bukan peruntukannya. Sehingga saat ada petugas di ujung jalan ataupun sedang ada razia, berbondong-bondong pula untuk kembali ke jalur yang tidak seharusnya dengan melawan arus. Hal tersebut sangat berbahaya, selain bisa menyebabkan kecelakaan, juga mengganggu kelancaran dan ketertiban berlalu lintas. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.